Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman teknisi dimanapun berada, jumpa kembali ya dengan Yuan Elektro. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Ya sekian lama emang Yuan Elektro agak gimana ya, kalau saya bilang udah lama lah kita belum upload video lagi nih. Nih kebetulan kita ingin sedikit berbagi lagi ya buat teman-teman ya. Jadi di sini memang saya sendiri pun mengalami kendala di Win 10 ya. Karena memang si real proteksi ini setiap kali kita on untuk PC atau laptop kita ya, seringkali dia aktif walaupun kita udah matiin di panel di depan ya, di pengaturannya di sini nih. Kita coba buka dulu ya. Kita cek dulu ya. Di di update dan security kita cek dulu. Memang di sini kalau saya bilang si real proteksinya ini otomatis aktif ya, walaupun kita udah off di panel depan ya. Jadi nanti kita akan berbagi solusi buat teman-teman teknisi dimanapun berada ya, agar si real proteksinya ini mati. Dan ini ngaruh ya teman-teman ke performa si PC kita ya atau laptop kita. Saya rasakan juga memang agak sedikit lebih kencang ya kalau si real proteksinya mati. Karena ada proses latar belakang yang kita off ya. Kita cek di sini ya, untuk si real proteksinya ini kita cek dulu sebelum kita melakukan eksekusi ya. Oke. Kita cek dulu. Ini karena real proteksinya aktif. Ini agak lemot ya teman-teman ya. Jadi untuk buka pengaturan aja dia tuh butuh waktu yang lumayan lah untuk ngeloadingnya itu ya. Ini kan masih blank aja ya. Tapi nggak apa-apa. Tenang teman-teman, kita nanti akan bypass aja untuk si real proteksinya ya. Oke, di sini kita udah bisa melihat ya untuk real proteksinya di sini aktif ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini masih aktif ya. Di sini masih aktif. Dan di sini saya nggak off melalui panel depan ya. Kita akan melakukan turn off-nya itu di belakang lah ya, di filenya sendiri kita langsung turn off aja ya. Agar di panel depan ini dia udah nggak bisa on lagi ya. Oke, kita akan langsung menuju ke step eksekusinya teman-teman ya. Kita masuk ke, teman-teman bisa klik run ya di pencarian di Windows-nya ini sendiri. Nanti teman-teman bisa lihat aplikasi run-nya akan terbuka. Oh sorry, kok malah ke internet. Sorry. Intermezzo ya. Kita langsung ketikkan aja run ya. Nanti di sini aplikasinya nih, ini kita klik enter aja dan dia akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa ketikkan di sini gp-edit.msc ya, msc. Nanti kita akan diarahkan ke apa ini, bentar, agak lama sih memang untuk loadingnya ya teman-teman ya. Kalau si real proteksi ini aktif, ngaruh banget teman-teman ke PC ataupun laptop kita ya, lemot lah intinya mah. Ya mungkin secara teknis dia akan menfilterkan beberapa proses, beberapa file gitu ya. Makanya kita matikan aja dulu biar prosesnya cepat. Nah ini udah terbuka ya teman-teman. Jadi kita masuk ke local group policy editor. Nah di sini teman-teman masuk ke bagian komputer konfigurasi, langsung aja menuju ke filenya administratif template ya. Sini teman-teman cari yang namanya folder Windows komponen ya. Oke, ini sini udah terbuka. Lalu teman-teman cari lagi folder yang bernama mana. Nah ini dia teman-teman, Microsoft Defender Antivirus ya. Teman-teman buka di Microsoft Defender Antivirusnya, lalu teman-teman masuk ke mana, kita cari lagi foldernya. Nah ini teman-teman, Real Time Protection. Kita langsung eksekusi di sini ya. Ini file dari real proteksi ini. Nah di sini teman-teman bisa melihat ya,
di sini ada perintah turn off real time protection. Nah, ini dia minta atau file ini kan sebelumnya dalam kondisi not konfigurasi ya, atau belum disetel ya, atau belum diatur lah ya. Kita klik dulu di sini. Sorry, ntar dulu. Ya, iya, teman-teman nanti diklik aja di turn off real time protection-nya ya. Nah, kita akan mematikan real time proteksi dari belakang aja ya, dari filenya itu sendiri ya. Nah, di sini teman-teman bisa klik 2 kali atau klik kanan langsung masuk ke edit. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di sini ada not konfigurasi dan enable dan disable ya, ada 3 saklar ya. Nah, teman-teman di sini enable kan ya untuk turn off real time protection-nya teman-teman enable kan. Nah, setelah di enable kita langsung close aja, langsung kita melakukan pengecekan ya di Windows Security ya. Di Windows Security-nya, security dan update ya. Nanti teman-teman bisa melihat di situ ya, kalau si panel yang di depannya itu dia udah off ya. Jadi itu sifatnya permanen ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak perlu ribet-ribet atau harus matiin manual gitu setiap kali nyalain laptop atau PC. Teman-teman harus matiin dulu real proteksinya. Apalagi kita sebagai teknisi ya. Teknisi sekarang memang ya termasuk saya lah, banyak lah menggunakan tools buat perbaikan handphone. Itu kan banyak yang cracknya juga ya, nggak yang premium semua gitu ya. Dan ini sangat bermanfaat ya teman-teman buat kita sebagai teknisi ya. Oke, kita cek di Windows Security ya. Di Windows Security kita bisa cek di sini, teman-teman bisa melihat nanti saklar dari real time proteksinya itu langsung off dia. Langsung off ya. Jadi tanpa kita harus melakukan on off manual gitu di depan. Jadi kita matikannya dari belakang aja ya, dari filenya itu sendiri ya. Oke, kita coba buka dulu ya. Ini harusnya memang idealnya mas setelah kita melakukan turn off serial real time proteksi ini ya, idealnya memang di restart gitu ya. Cuman karena agak susah lah saya kontennya, jadi saya paksa aja ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ya. Ini saklar yang di depan, panel yang di depan itu udah off ya teman-teman saklarnya ya. Dia tanpa kita lakukan on off di depan, dia udah off sendiri karena tadi kita udah menonaktifkan di filenya itu sendiri ya, tadi di voice editornya ya. Nah, ini kalau ini pun bisa dari belakang, tapi ini nggak apa-apa lah, kita off dari depan aja ya, nggak apa-apa ya. Sejauh ini kita udah berhasil ya teman-teman. Sejauh ini kita berhasil menonaktifkan real time proteksi secara permanen ya. Jadi ketika teman-teman nyalakan komputer teman-teman atau laptop teman-teman, itu fitur real proteksi itu udah off ya, udah permanen off ya. Jadi dia nggak akan balik lagi on gitu ya. Kadang-kadang kan kalau yang di belakang tadi belum kita off, dia akan terus-terusan, bahkan ya namanya Windows ya. Apalagi mungkin Windows sekarang kan meningkatkan security ya, terutama ya di pengamanan data ya. Tapi kan kalau untuk kita yang kebutuhannya memang untuk perbaikan handphone, kita nggak butuh inilah ya. Karena kita juga sering pakai banyak tools yang memang sifatnya crack lah ya. Jadi ya ini bermanfaat lah intinya buat teman-teman teknisi ya. Ini sangat-sangat bermanfaat ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini mungkin saya rasa cukup ya. Jadi nggak terlalu memakan durasi ya. Gak terlalu memakan durasi yang ya lumayan kan kalau durasi terlalu panjang gitu ya. Nanti teman-teman bisa ngerasain sendirilah untuk performa komputernya ya atau laptopnya ya. Jadi setelah di off serial proteksinya, di restart aja ya. Memang idealnya di restart dulu baru dia jalan lagi. Itu pasti ada perbedaan teman-teman. Jadi untuk loading data, untuk loading aplikasi ya agak sedikit lebih kencang lah dari sebelumnya ya, ketika serial proteksinya aktif.
Nah, di sini pun saya coba buka untuk task manajernya. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Untuk performa CPU aja dia hanya memakan 36%. Ya. Ini belum saya riset, teman-teman. Kalau udah di riset bisa lebih rendah lagi ya. Artinya kan di sini CPU kita kerja nggak terlalu berat lah ya. Ya, ini intinya teman-teman bisa lakukan ini untuk meminimalisir terjadinya blue screen ya, terus meminimalisir terjadinya crash di tools-tools yang kita gunakan gitu ya. Ini sangat-sangat bermanfaat ya buat teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya rasa cukup ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf nih. Dan jangan lupa dukung terus Yuan Elektro ya teman-teman. Oke, sampai jumpa. Salam satu PCB. Terima kasih dan hatur nuhun.